Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nenden Fauzia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan katalis. Suatu reaksi kimia tidak semuanya dapat berjalan dengan spontan. Dari sudut pandang termodinamika, suatu reaksi kimia tidak spontan itu dikarenakan dia memiliki energi bebas Gibbs yang lebih besar sama dengan 0 atau bernilai positif. Sedangkan jika reaksi ini berjalan spontan, itu dia harus memiliki nilai energi bebas Gibbs yang lebih kecil daripada 0 atau bernilai negatif. Untuk reaksi yang spontan ini, suatu reaksi dari A menjadi B itu dapat terjadi ketika reaksi tersebut mampu mengatasi energi aktivasinya. Energi aktivasi ini adalah energi penghalang yang menyebabkan suatu reaksi tidak bisa berlangsung dari A menjadi B misalnya. Nah, setelah dia mampu mengatasi energi aktivasi, maka nanti laju dari suatu reaksi kimia pun berbeda-beda. Dapat saja laju reaksi kimia ini sangat cepat ataupun lambat dikarenakan ada berbagai faktor yang menghambat terjadinya reaksi itu berlangsung dengan cepat. Apa saja faktor-faktornya? Mari kita lihat pada penjelasan berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi jika kita lihat dengan menggunakan teori tumbukan, di mana teori tumbukan ini akan melihat bagaimana energi aktivasi suatu partikel-partikel yang saling bertumbukan dapat diatasi sehingga menghasilkan tumbukan efektif. Jadi ketika misalkan satu partikel yang pertama yang berwarna merah ini memiliki kecepatan v1, lalu partikel yang kedua yang berwarna biru ini memiliki kecepatan v2, kemudian saling bertumbukan, maka ada 3 kemungkinan tumbukan yang terjadi, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Maka ketika tumbukan ini lenting sempurna, kemudian masing-masing berbalik arah lagi dengan kecepatannya masing-masing yang sama, maka ini dikatakan sebagai tumbukan yang tidak efektif. Karena yang tumbukan efektif itu adalah tumbukan yang tidak lenting sama sekali ketika partikel itu akhirnya saling diam dan saling menempel membentuk molekul yang baru. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan jumlah tumbukan efektif yang terjadi, yaitu yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka persentase tumbukan efektif pun semakin meningkat. Kemudian adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka jumlah tumbukan efektif yang terjadi juga semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah suhu. Suhu ini selain meningkatkan jumlah tumbukan efektif juga meningkatkan kemampuan partikel untuk mengatasi energi aktivasinya. Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi terjadi pada umumnya. Kemudian yang terutama di sini adalah katalis. Nah, katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi dari reaksi tersebut sehingga laju reaksi semakin meningkat. Lalu ada faktor volume dan faktor tekanan. Ini terutama untuk yang gas, di mana perubahan volume dan tekanan ini akan meningkatkan juga jumlah tumbukan efektif. Kita ambil contoh dalam reaksi penguraian peroksida menjadi air dan gas oksigen. Reaksi ini dapat berjalan spontan, tapi tanpa ada tambahan zat yang lainnya dia berjalan sangat lambat. Berbeda ketika ditambahkan dengan NaCl dengan FeCl3. Penambahan NaCl membuat reaksi penguraian ini menjadi lebih cepat, apalagi dengan penambahan FeCl3 reaksi berlangsung dengan sangat cepat. Maka di sini NaCl dan FeCl3 ini adalah katalis. Katalis ini itu adalah sesuatu yang ditambahkan ke dalam reaksi, tidak mengalami perubahan secara permanen syaratnya, dan dia dapat diperoleh kembali pada akhir reaksi dalam jumlah yang sama. Ketika ditambahkan katalis, maka reaksi berlangsung menjadi lebih cepat. Apa saja sebenarnya fungsi katalis ini? Kita lihat, ketika suatu katalis ditambahkan ke dalam suatu reaksi, maka fungsi katalis yang pertama adalah menurunkan energi aktivasi. Di sini terlihat bahwa pada jalur tanpa penambahan katalis, energi aktivasinya demikian tinggi. Berbeda dengan ketika ditambahkan katalis, maka energi aktivasi menjadi lebih turun. Fungsi katalis yang berikutnya adalah mempercepat pembentukan produk reaksi. Kemudian, dia juga berfungsi untuk menurunkan suhu reaksi, sehingga suhu reaksi yang menggunakan katalis itu bisa berlangsung pada suhu yang lebih rendah dan membentuk produk metastabil atau produk antara. Jadi, penurunan energi aktivasinya bisa dilakukan dengan melalui produk
antara dulu, di mana reaksi pembentukan produk antara itu memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Dan terakhir, katalis ini berfungsi untuk mempercepat laju reaksi, di mana ketika laju reaksinya menjadi lebih cepat, maka kesetimbangan reaksi yang terjadi menjadi lebih cepat tercapai. Terdapat beberapa sifat umum dari material katalis yang menyebabkan dia berbeda dengan reaktan atau produk ketika terjadi dalam suatu reaksi. Jadi, ketika suatu reaksi terjadi, yang namanya reaktan itu akan mengalami perubahan permanen sehingga menghasilkan suatu produk. Tetapi tidak terjadi dengan material katalis. Jadi dia tidak mengalami perubahan permanen. Sehingga ketika material katalis ini dia ikut dalam suatu reaksi, dia sebenarnya terlibat dalam mekanisme reaksi, dia berubah dulu menjadi produk antara. Namun pada akhir reaksi dia diperoleh kembali dalam keadaan seperti semula. Kemudian material katalis ini dapat mempercepat laju reaksi. Namun si material katalis ini dia sebenarnya tidak merubah jenis ataupun hasil reaksi yang terjadi. Jadi dengan penambahan material katalis ini, jenis zat yang akan dihasilkan dalam reaksi tetap, jumlah produk yang akan dihasilkan juga tetap. Hanya dengan penambahan katalis dia berlangsung menjadi lebih cepat. Jadi dia tidak merubah jenis ataupun jumlah hasil reaksi. Kemudian katalis ini ketika ditambahkan dia berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Namun si katalis ini dia tidak merubah nilai perubahan entalpi reaksi. Jadi si entalpi reaksinya tidak menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil dengan keberadaan material katalis ini. Kemudian katalis ini juga mampu membantu reaksi menjadi berlangsung lebih cepat karena dia mampu merubah mekanisme reaksi. Dan pada tahapan reaksi yang mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah, itu menjadi jalur yang dipilih akibat adanya material katalis ini. Kemudian katalis ini bersifat selektif, sehingga katalis ini juga mengkatalisis suatu reaksi yang tertentu. Kemudian katalis ini juga diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi ketika ditambahkan dia tidak boleh dalam jumlah yang lebih banyak, hanya diperlukan dalam jumlah sedikit, dan akibatnya dia ditambahkan harus dalam jumlah yang terbatas. Karena material katalis itu memiliki sifat-sifat umum tertentu, maka ada beberapa parameter ketika kita mau menggunakan suatu material sebagai bahan katalis. Parameter-parameter yang digunakan untuk memilih material bahan katalis itu antara lain adalah aktivitasnya, kemudian selektivitasnya, kestabilannya, rendemen katalisnya, dan kemudahan digenerasi. Aktivitas ini adalah kemampuan katalis untuk mengkonversi reaktan menjadi produk yang diinginkan. Jadi kalau aktivitasnya dia bagus, maka dia sebagai bahan katalis juga bagus. Kemudian selektivitasnya, yaitu kemampuan katalis mempercepat suatu reaksi di antara beberapa reaksi yang terjadi sehingga produk samping seminimal mungkin. Jadi kalau misalkan katalis ini ditambahkan tapi dia mempercepat reaksi ke arah mana saja, maka itu dia tidak baik sebagai bahan material katalis karena dia tidak selektif. Jadi dia harus memiliki kemampuan untuk mempercepat salah satu jenis reaksi yang kita inginkan. Kemudian kestabilannya, yaitu ketahanan bahan katalis untuk tetap memiliki aktivitas dan selektivitas seperti semula. Jadi kalau misalkan dia aktivitasnya baik, selektivitasnya baik, tetapi ketika digunakan dia tidak memiliki kestabilan yang lama, dia hanya mampu membantu proses sebentar saja, maka material bahan katalis pun tidak baik gitu. Kemudian yang maksud dengan rendemen katalis itu adalah bagaimana nanti dia katalis akan meningkatkan jumlah produk tertentu yang terbentuk untuk setiap tahapan reaksi. Jadi kalau misalkan dia memang membantu, dia memang selektif, dia memang stabil, tapi jumlah rendemen yang dihasilkan ketika dia ditambahkan dengan katalisnya sedikit, maka sebagai material bahan katalis pun dia tidak memiliki parameter yang baik. Dan yang terakhir, kemudahan diregenerasi, ini adalah bagaimana proses pengembalian aktivitas dan selektivitas katalis seperti semula. Karena katalis ini harus diperoleh kembali utuh dalam keadaan seperti semula di akhir reaksi, maka ketika selesai reaksi, katalis pun harus memiliki kemampuan aktivitas dan selektivitas seperti seolah-olah sebelum digunakan. Itu adalah kemudahan dia diregenerasi. Material katalis yang sudah dipilih dengan parameter-parameter tersebut,
ketika digunakan dalam suatu reaksi, maka dia akan memberikan beberapa keuntungan. Salah satunya adalah memberikan laju reaksi yang tinggi padahal kondisi operasi reaksi yang sama. Jadi dengan keadaan kondisi operasi yang sama, jumlah zat yang sama, suhu yang sama, tekanan yang sama, dia akan memberikan laju reaksi yang lebih cepat. Atau bisa saja sebenarnya laju reaksinya sama, tapi dengan penambahan katalis, maka nanti akan menghasilkan hasil reaksi yang lebih banyak, produknya menjadi lebih banyak. Atau bisa saja laju reaksinya sama, produk yang direaksikannya juga sama hasilnya, tetapi reaktor yang digunakan menjadi lebih kecil. Atau bisa saja laju reaksi sama, hasil reaksi sama banyak, reaktor yang digunakan juga sama besarnya, tetapi dia berlangsung pada suhu yang lebih rendah, atau bisa juga berlangsung pada tekanan yang lebih rendah. Dan apalagi ada beberapa katalis yang mampu membuat 4 hal ini terwujud ketika katalis ditambahkan dalam reaksi. Atau bisa saja nanti dengan penambahan katalis, proses produksi menjadi lebih mudah karena nanti katalis ini mengalami deaktivasi yang berkurang ataupun selektivitasnya yang bertambah. Ada beragam katalis dan berdasarkan pembuatannya, pengelompokan katalis ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu katalis alam dan katalis sintesis. Katalis alam adalah katalis yang sudah tersedia di alam, contohnya seperti misalkan enzim kamir yang biasa dipergunakan dalam proses pembuatan roti. Sedangkan untuk katalis sintesis, contohnya adalah ion logam, di mana ion logam ini dibentuk dari logam-logamnya. Salah satu contohnya adalah ion logam yang dipergunakan untuk merubah gas karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Berdasarkan sifat asam basanya, katalis dikelompokkan menjadi 2 juga, yaitu katalis asam dan katalis basa. Contoh katalis asam biasanya adalah asam sulfat yang digunakan dalam reaksi esterifikasi, ataupun katalis basa yang digunakan dalam reaksi perubahan gliserida menjadi gliserol. Berdasarkan daya hantar listriknya, katalis dikelompokkan menjadi logam, semikonduktor, dan insulator. Untuk logam, biasanya logam-logam yang dipergunakan adalah logam-logam unsur transisi seperti besi, platina, nikel, dan lain-lain. Contoh untuk katalis yang bisa digunakan dan bersifat semikonduktor adalah seperti misalkan zinc oksida dan tembaga oksida. Dan sedangkan untuk yang contoh yang bersifat insulator itu adalah zeolit. Berdasarkan fasanya, katalis dikelompokkan menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. Untuk katalis homogen ini biasanya dia sama fasanya. Jadi kalau zat yang direaksikan gas, maka katalisnya juga gas. Kalau zat yang direaksikan berupa larutan, maka katalisnya juga adalah zat yang dapat larut dalam larutan tersebut. Begitu juga misalkan ketika reaksinya padat, ya katalisnya juga misalkan tetap sama, yaitu padat. Biasanya katalis homogen ini dia membentuk dulu produk antara. Jadi dia bereaksi dulu dengan zat reaktannya, menghasilkan produk antara, tetapi kemudian dia diperoleh kembali dalam keadaan semula setelah akhir reaksi. Jadi boleh dikatakanlah katalis homogen ini sebagai katalis yang punya karakter membantu dalam reaksi sebagai mak comblang untuk terjadinya reaksi. Sedangkan katalis homogen ini fasanya berbeda. Jadi katalis homogen ini dia ada di dalam reaksi sebagai media untuk terjadinya tumbukan. Jadi bisa dikatakan bahwa katalis heterogen ini hanya menyediakan tempat untuk bertumbukan, atau bisa dikatakan sebagai biro jodoh untuk tempat bertemunya partikel-partikel yang akan bereaksi. Kita lihat bagaimana katalis homogen ini bekerja, di mana tadi kita sudah mengetahui bahwa katalis homogen ini memiliki fasa katalis yang sama dengan fasa reaktan dan produk, dan dia terlibat dulu dalam reaksi dengan membentuk produk antara, di mana pembentukan produk antara ini nanti kuncinya adalah di penurunan energi aktivasi reaksi tersebut. Jadi kalau ada reaksi misalkan oksigen bereaksi dengan gas belerang dioksida untuk membentuk belerang trioksida, itu aktivasinya tinggi sehingga sulit terjadi. Ketika setelah ada penambahan katalis berupa gas NO yang dengan fasa yang sama-sama gas, maka terjadi tahapan reaksi berikut. Pertama, gas NO ini bereaksi dengan gas oksigen membentuk NO2 dengan energi aktivasi yang rendah. Kemudian si gas NO2 yang dihasilkan sebagai produk antara itu kemudian bereaksi dengan gas belerang dioksida sehingga menghasilkan gas SO3 dan diperoleh kembali gas NO yang semula dimasukkan ke dalam reaksi ini. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti reaksinya itu seolah-olah tidak pernah terjadi pembentukan gas NO2 dari gas NO.
karena reaktan NO itu diperoleh kembali di akhir, dan produk antara NO2 juga menghilang setelah terjadinya pembentukan NO kembali. Seolah-olah reaksi berlangsung sama tetapi dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Untuk katalis heterogen ini fasa katalisnya tidak sama dengan fasa reaktan dan produk. Contoh misalkan ketika ada reaksi di mana reaksi terjadi antara gas etena dengan gas hidrogen. Maka di sini nanti ketika gas tersebut memasuki alat yang berisi katalis heterogen, dia masuk, kemudian pada bagian di dalamnya terjadi gas hidrogen ini, dia menumbuk dulu permukaan logam sehingga nanti dia pecah. Lalu ketika gas etena datang menumbuk pada permukaan yang sama, maka hidrogennya akan mengikat, lalu dia lepas kembali sebagai gas etana. Sehingga di sini katalis sama sekali tidak terlibat dalam reaksi, dia hanya menyediakan tempat untuk bertumbukan. Berikut adalah referensi yang dipergunakan pada penjelasan materi tentang katalis ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.